Baik, hari ini kelompok kami akan membahas topik yang cukup krusial bagi kehidupan demokrasi, yaitu hukum acara pembubaran partai politik. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa partai politik menjadi pilar utama demokrasi, sarana partisipasi masyarakat, rekrutmen politik, sekaligus wadah pendidikan politik. Tapi apakah partai politik itu bisa dibubarkan? Kalau iya, bagaimana caranya? Dan mari kita bahas bersama. Kalau yang kita lihat, Undang-Undang Dasar 1945, partai politik memang punya posisi penting, tapi ada mekanisme hukum yang memungkinkan pembubaran partai. Misalnya, kalau partai itu dianggap melanggar Pancasila atau membahayakan NKRI. Nah, pembubaran ini bukan tindakan administratif yang sewenang-wenang, melainkan lewat proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Jadi, pembubaran partai bukan keputusan sepihak pemerintah. Sistem kita memberikan mekanisme check and balance. Pemerintah hanya bisa mengajukan permohonan lewat Jaksa Agung, tapi keputusan akhir ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Baik, lalu apa sih sebenarnya pengertian pembubaran partai politik ini? Pembubaran partai adalah proses hukum yang mengakhiri eksistensi dalam suatu pengadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi, jika partai sudah dibubarkan, maka akan kehilangan status badan hukumnya atau represent. Otomatis, dia tidak bisa ikut dalam sistem politik setelah Ya, jadi dasar hukumnya jelas di pasal 24C dan pasal 10 ayat 1B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa pembubaran partai politik itu cuma ada di Mahkamah Konstitusi, tidak ada di lembaga yang lain. Sekarang, soal siapa yang hanya bisa mengajukan ternyata terbatas, hanya Jaksa Agung. Permohonan harus tertulis dengan mencantumkan identitas pemohon, nama partai yang ingin dibubarkan, alasan hukumnya, dan bukti pendukung. Jadi, rakyat biasa atau kelompok masyarakat tidak bisa langsung mengajukan. Sedangkan pihak yang menjadi termohon adalah partai itu sendiri. Mereka punya hak jawab, bisa menghadirkan saksi, ahli, dan membela diri di persidangan. Jadi, tetap ada asas fair trial di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian inti. Apa alasan hukum pembubaran partai politik? Jadi ada beberapa alasan menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Partai Politik, yaitu yang pertama bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua menganut atau menyebarkan ideologi terlarang, misalnya komunisme atau separatisme. Yang ketiga melakukan tindakan yang membahayakan keutuhan NKRI. Yang keempat, terlibat dalam tindak pidana terorisme dan makar. Yang kelima, melanggar ketentuan hukum secara sistematis dan berulang. Dengan alasan-alasan itu, kita bisa lihat bahwa pembubaran bukan sekedar karena perbedaan pendapat politik. Harus ada bukti yang jelas dan kuat bahwa partai benar-benar mengancam ideologi dan kedaulatan negara. Kita masuk pada bagian proses persidangan. Jadi persidangannya ini cukup panjang. Dimulai dengan permohonan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu ada pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan. Lalu ketiga, masuk tahap persidangan yang berisi pembacaan permohonan, jawaban termohon, pemeriksaan bukti, keterangan saksi dan ahli, juga kesimpulan. Yang menarik, pembuktiannya mengikuti prinsip hukum acara perdata. Artinya, hakim Mahkamah Konstitusi otomatis tidak tahu, tapi harus diyakinkan dengan alat bukti tertulis, saksi, ahli, dan alat bukti lain. Jadi prosedurnya transparan. Kalau begitu, apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi? Kalau dikabulkan, partai resmi bubar. Status badan hukum yang hilang tidak bisa ikut pemilu. Dan asetnya dikelola negara sesuai ketentuan. Kalau ditolak, partai tetap ada dan bisa ikut pemilu berikutnya. Selain itu, pembubaran juga berdampak politik besar. Anggota kehilangan hak politik dalam partai itu
dan ada kemungkinan lahir partai baru, tapi tentu dengan syarat yang ditentukan oleh konstitusi. Kalau partai dibubarkan, apakah anggota-anggotanya otomatis kehilangan hak politik sebagai warga negara? Tidak, hak politik individu tetap ada. Mereka masih bisa ikut pemilu, memilih, bahkan mendirikan partai baru. Asalkan sesuai aturan, yang hilang adalah wadah hukum, yaitu partai. Apakah pembubaran partai politik ini sering dilakukan di Indonesia? Tidak sering. Indonesia sangat hati-hati dalam hal ini. Pembubaran partai adalah langkah yang ekstrim, makanya prosedurnya itu lumayan panjang. Sejauh ini kasus nyata yang bisa dijadikan contoh adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia, walaupun melalui mekanisme yang agak berbeda di zaman itu. Ya, pembubaran partai politik di Indonesia adalah mekanisme konstitusional yang sangat ketat, hanya bisa lewat Mahkamah Konstitusi dengan alasan terbatas dan melalui proses hukum yang panjang. Hal ini penting untuk menyeimbangkan antara jalan demokrasi sekaligus mengikuti ideologi negara. Demikian pemaparan sekaligus pembahasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.